Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita menyerahkan hari ini ibadah kita ke dalam pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau hadir tengah kami, Engkau memimpin melawat kami semua. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Dia tak pernah gagal, tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan Yesusku, Yesusku Raja mulia,
Raja. Haleluya. Kita memiliki Allah Raja mulia, Allah yang perkasa, Allah yang pemenang. Biarlah pujian dan syukur kita naikkan kepada Dia. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Aku hendak bersyukur karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dengan iman, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
dan agungkan Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Nama-Mu Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan dimuliakan di tempat ini. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Raja yang mulia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, biarlah Engkau pimpin, Engkau kuasai. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, berfirman-Lah, dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami buka telinga kami untuk firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Roh Kudus, berkaryalah atas setiap hati. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita akan membacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga yang menyaksikan ibadah kita bersama-sama. Puji Tuhan, salam sehat selalu, haleluya. Ternyata saudaraku, yang kita harap-harapkan untuk lebih
selesainya virus corona ternyata ya berita-berita yang membuat kita sedih ya. Tapi puji Tuhan kita semua dipelihara oleh Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita kuat, tapi karena anugerah Allah. Sebab itu syukuri senantiasa ya. Dalam segala kekuatan ketika Bapak Ibu bangun pada pagi hari, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas ya. Mari kita mensyukuri. Sebab itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan Alkitab juga menyatakan zaman ini adalah zaman yang sukar. Zaman yang semakin membuat kita harus hati-hati ya, baik menjaga kekuatan iman juga menjaga kerohanian hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjaga api. Haleluya, puji nama Tuhan. Tentang menjaga api. Bapak Ibu kalau masak, apalagi masaknya pakai kayu ya, kayu yang pawon itu, kita mesti jaga, jangan sampai apinya keluar atau padam ya. Puji Tuhan. Nah, Alkitab juga firman Tuhan memberi peringatan kepada bangsa Israel supaya menjaga api. Jaga api di mana? Jaga api di kemah pertemuan ya. Di kemah pertemuan ini Bapak Ibu. Nah, ini kemah pertemuan, ada api di dalam kemah pertemuan yang Allah suruh perintahkan ya. Baik api di mezbah korban bakaran, api yang ada di dalam kemah suci yaitu mezbah dupa, juga ternyata ada api yang mencuat keluar dari ruang maha suci ya. Nah, ini keluar dan api ini menerangi bangsa Israel. Api ini yang harus dijaga. Dalam kemah pertemuan, dalam peribadatan itu harus dijaga. Kita baca lebih dulu. Dari Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Mari kita akan baca bersama-sama sambil berdiri. Imamat pasal 6 ayat yang ke-12. Bentar. Ayat 12 dan ayat 13. Sudah menemukan? Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Haleluya. Di depan masih ada tempat, monggo kalau yang di luar mau masuk silahkan. Nah, Bapak Ibu, apa ini? Peringatan apa ini? Ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel ya. Gereja kita adalah gereja Bethel Tabernakel. Gereja itu gereja ya, kita semua tahu. Bethel itu juga gereja, rumah Tuhan. Tabernakel itu juga rumah Tuhan. Jadi saudaraku, gereja Bethel Tabernakel itu intinya gereja ya. Jadi saudara harus menjadi gereja tempat Tuhan berdiam. Kemah di mana Tuhan hadir. Haleluya. Ini salah satu perintah Tuhan. Jaga api. Haleluya. Pada saat ibadah ini salah satu perintah Tuhan. Jangan sampai api di sini dikatakan harus tetap menyala. Jangan dibiarkan apa? Padam. Ya. Jangan dibiarkan padam. Dan kemudian tiap pagi
imam harus menaruh kayu di atas mezbah korban bakaran. Saudaraku, mezbah korban bakaran itu ada di luar kemah, ya, di luar kemah pertemuan. Nah, ini saudaraku, ini mezbah korban bakaran, ya. Ini mezbah korban bakaran ini di luar kemah. Ini kemah suci, kemudian di atas di depannya lagi itu ruang maha suci, ya. Nah ini ruang maha suci. Ada alat di sini cuma satu, tapi di ruang suci ini maha suci, ini suci, ada juga mezbah dupa. Nah yang di ayat 12 itu dikatakan di mezbah tiap pagi imam harus ngatur korban di sini tiap pagi. Bahkan disebutkan harus dijaga, jangan sampai padam. Lah tiap pagi itu apa yang diatur di sini? Kayunya kalau habis ditambahi, abunya itu jatuh sendiri di bawah. Nah di bawah sini tidak ada tempat penampungan abu. Kalau abu itu jatuh di bawah sini dikeruk, dikeluarkan. Nah ditambahi kayu lagi. Terus diatur korban di sini, ya. Juga mengatur korban. Tentu ada binatang yang disembelih yang ditaruh di korban, di mezbah korban bakaran ini. Ini harus dijaga tiap pagi. Bahkan ayat 13 diulang lagi. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Nah, saudaraku, apa toh ini yang harus kita lakukan? Ini harus loh. Harus sama wajib beda ya. Harus dijaga. Mezbah korban bakaran ini selaku, nah ini ada di sini. Ini mezbah korban bakaran, ini skemanya ya. Tadi itu gambarnya, ini skemanya. Mezbah korban bakaran ini letaknya setelah pintu gerbang. Di bawah sini ada pintu gerbang. Ada 4 tiang pintu. 4 tiang pintu itu artinya 4 Injil. Orang baru bertobat, percaya Injil masuk. Tidak bisa tidak harus disertai pertobatan. Jadi mezbah korban bakaran di sini melambangkan adalah apa? Pertobatan. Kemudian saudaraku, ketika kita melihat di sini Allah mau, harus api harus dijaga. Imam-imam harus mengatur api jangan sampai padam. Siapa imam-imam? Saudara dan saya dipanggil bukan hanya diselamatkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk menjadi imam-imam. Apa imam itu? Seorang pelayan. Pelayan dalam tempat-tempat ibadah. Itu imam. Saudara dan saya imam, pelayan. Dan imam harus mengatur ini. Imam harus mengatur ini. Jadi enggak dibiarkan padam. Api tidak sekali dibakar, dinyalakan kemudian udah dibiarkan. Saudaraku, lambang dari pertobatan. Mezbah korban bakaran itu gambaran dari pertobatan. Bahkan ayat ini tiap pagi. Jadi imam-imam, saudara dan saya tiap pagi mengatur mezbah korban bakaran, artinya pertobatan setiap hari. Kapan orang bisa bertobat? Kalau orang itu sadar akan dosanya. Sadar akan dosanya, menyesal, nah orang itu bisa bertobat. Kenapa enggak bisa bertobat? Karena menganggap aku enggak dosa. Aku baik-baik saja. Aku sudah percaya Tuhan beberapa tahun yang lalu. Jadi enggak bertobat. Dianggap baik-baik saja, padahal apinya sudah padam.
Ini loh yang harus dinyalakan, saudaraku, ya. Puji Tuhan, ini dari aturan peribadatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Harus. Sadarlah saudara, bahwa saudara dan saya dipanggil bukan untuk diselamatkan tok. Itu bagian dari anugerah. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Lebih dari itu, bahkan jauh lebih berharga dari keselamatan itu. Saudara dan saya dipanggil untuk bisa melayani. Oh, enggak sembarang orang. Pelayan-pelayan di kerajaan itu enggak sembarang orang, ya. Enggak sembarang orang boleh masuk untuk melayani raja, enggak sembarang orang. Nah, kalau saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, mari hargai ini loh, ya. Jangan cuma menganggap, aku jemaat biasa. Lebih dari itu saudara imam. Haleluya. Yang harus dikerjakan apa? Salah satunya, atur mezbah korban bakaran. Diatur sampai sedemikian rupa. Bertobat. Kapan sekali lagi kita bisa bertobat? Kalau kita sadar akan dosa. Nah, kapan kita sadar? Kalau kita berdoa dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberi kesadaran. Roh Kudus itu akan menginsafkan. Insaf itu kan sadar, oh iya aku salah. Tapi kalau kita biarkan Roh Kudus diam, tidak dijalin hubungan dengan Roh Kudus, kapan kita sadar kalau kita orang berdosa? Haleluya. Jadi saudaraku, api ini harus dijaga. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa api itu harus dijaga? Buat apa sih? Ya, tahu ibadahnya enggak tiap hari, ya. Ibadah enggak tiap hari, kenapa harus dijaga? Sing penting tiap minggu kita datang, tiap minggu kita beribadah. Tapi ini tiap hari. Nah, saudaraku, kenapa tiap hari harus dijaga? Karena saudaraku, api itu adalah Tuhan sendiri, ya. Mengapa api harus dijaga? Karena api itu adalah Allah sendiri. Coba kita baca dari Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, itu dia saudaraku. Allah kita api yang menghanguskan. Jadi api dalam hidup saudara, Tuhan dalam hidup saudara dan saya dijaga. Jangan padam. Allah itu api yang menghanguskan. Apa di dekat api yang tidak bisa terbakar? Semua terbakar. Haleluya. Semua terbakar. Bahkan ketika Elia bertanding untuk membakar korban bakaran, mezbah itu disiram air dulu. Setelah 450 nabi palsu itu minta supaya korbannya diterima oleh Tuhan, dibakar oleh api, enggak ada api yang datang. Bongkar sama Elia, dibuat mezbah baru. Sekelilingnya dikasih parit. Nah, parit itu disiram air sampai 12 ember. Basah. Tapi begitu Elia berdoa, korbannya disulut api oleh Tuhan. Jadi apa yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan? Kalau saudara dan saya emas masuk di dalam api, lebur dan kotorannya turun. Saudara semakin murni ketika kita dekat dengan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya ini kayu di dekat api, apa yang terjadi? Terbakar dan menjadi abu. Gak ada sesuatu yang berharga. Tapi kalau saudara dan saya emas, dibakar dekat api, terbakar. Dan akhirnya apa? Emas itu semakin murni. Haleluya. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Mari kita mau bawa hidup kita menjadi emas yang murni.
Bagaimana bisa murni? Dekat dengan Tuhan. Yang kotoran-kotorannya dilunturkan. Sekali lagi, kenapa orang bisa bertobat? Sadar akan kesalahannya, sadar akan dosanya. Begitu banyak dekat dengan Tuhan, maka kita ingat, aku dosa. Selembar benang dosa itu disadarkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai selembar benang dosa mengikat kita nggak sadar. Selagi selembar benang dosa mengikat kita nggak sadar. Nah saudaraku, lama-lama ikatan itu makin kuat dan kita merasa baik-baik saja. Tapi mari kita dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan perintahkan harus beribadah. Karena apa? Dari situ kita dekat Tuhan, kita disadarkan, kita tahu apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, api itu harus dijaga karena Tuhan itu adalah api. Kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya harus dijaga. Nah, terutama dalam alat-alat di mesbah, alat-alat di kemah tabernakel, ya. Ini kemah tabernakel. Ya. Ada api di mesbah bakaran, korban bakaran. Ada api di mesbah dupa. Walaupun ini tidak berkobar-kobar apinya, tapi asap selalu mengepul. Kemudian di sini tidak ada sesuatu yang dibakar, tapi di sini keluar kemuliaan Allah bagaikan api yang menyembul keluar dari pintu kemah, ya. Nah, dari sini menyembul keluar, ada api yang kalau malam itu menerangi bangsa Israel. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat kenapa api harus dijaga. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Api yang mana yang harus dijaga? Ya, kita melihat bahwa api yang harus dijaga itu api di mesbah korban bakaran. Yang tadi kita sudah baca, ya, kita sudah mendengar penjelasan. Nah, api mesbah korban bakaran ini adalah gambaran dari pertobatan. Pertobatan kita, kesadaran kita akan dosa itu harus dijaga, ya. Kalau saudara pakai baju bersih, jaga, jangan kotor. Haleluya. Ketika baju kita kotor, entah kena keringat, entah karena sudah dipakai, kita cuci, ambil baju yang baru. Tapi pakaian kebenaran saudara yang dikaruniakan kepada saudara dan saya, itu pakaian yang bersih, berkilau-kilauan, jaga. Haleluya. Jangan dibiarkan kotor. Nah, kalau kotor bagaimana? Cuci dengan darah Yesus. Ya, pertobatan itu harus dijaga. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, api di mesbah korban bakaran itu harus dijaga. Bahkan ada korban pagi dan korban petang. Coba kita baca 2 Tawarik 13 ayat 1. 2 Tawarik pasal 13 ayat 11. Oh iya, enggak kelihatan itu. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ya, haleluya. Saudaraku, ini seorang Raja Yehuda, ya, yang tetap menjaga peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kerajaan Israel itu terbagi dua, kerajaan Yehuda dari keturunan Daud dan kerajaan Israel. Nah, sekarang orang Yehuda, kerajaan Yehuda ini mengingatkan, sedang bermusuhan dengan saudaranya sendiri orang Israel, dan dia mengingatkan, kamu itu bukan keturunan Daud. Yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja itu kami, keturunan Daud. Karena kami ini loh menjaga aturan-aturan
ibadah ya. Tadi kita sudah baca ayat 11. Setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan. Ukupan itu mesbah dupa tadi ya, yang di ruang maha suci. Ukupan dari wangi-wangian. Haleluya, saudaraku. Ini harus dijaga, peraturan dari Tuhan. Lah kalau saat ini di tempat ibadah kita tidak ada mesbah bakaran, tapi ini adalah gambaran dari kehidupan pertobatan kita yang harus dijaga. Haleluya. Harus dijaga. Supaya bertobat itu tiap hari. Haleluya. Jangan merasa baik-baik saja. Haleluya. Kalau ada selembar benang dosa, kalau kita enggak dekat dengan Tuhan, kita enggak sadar. Tuhan mau apa saudaraku? Saudara dan saya sempurna. Sama seperti Dia. Haleluya. Ini loh saudaraku. Ayo, mari kita sama-sama. Sama-sama. Saya bukan hanya memperingatkan saudara, tapi saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kita mau hidup kudus. Mesbah bakaran, pertobatan itu harus dilakukan setiap pagi. Haleluya. Tiap pagi dan petang ayat ini menyatakan. Kami yang tetap menjaga, katanya Raja Abia. Kami tetap menjaga aturan itu. Kalau di kerajaan Israel sudah dibuat mesbah, ya, mesbah yang dipersembahkan kepada Baal-Baal, ya. Dan kemudian imam yang diangkat sembarangan, bukan keturunan orang Lewi. Sudah mengacaukan aturan Tuhan. Tapi di kerajaan Yehuda masih tetap menjaga ini. Dan ini juga harus saudara dan saya jaga. Haleluya. Tiap pagi dan tiap petang kita harus menjaga api dari mesbah korban bakaran. Apalagi yang harus kita jaga? Saudaraku, yang harus kita jaga adalah api di mesbah dupa. Haleluya. Nih, api mesbah dupa. Mesbah dupa itu di sini tepatnya, ya. Dekat tirai. Ini ada tirai. Di sini juga ada tirai, ya. Ini tirai membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci. Nah, mesbah dupa ini letaknya dekat tirai. Sehingga saudaraku, mesbah dupa ini ketika dibakar di sini bukan ditaruh daging-daging untuk dibakar, tapi di sini ditaruh wangi-wangian. Di mesbah ini ada wangi-wangian yang tidak boleh padam, ya. Apa saja yang ada ditaruh di sini, wangi-wangian, mesbah dupa. Keluar asap dupa. Haleluya. Sehingga ruangan yang tertutup ini ruangan tertutup ya, ruangan suci ini tertutup, ini rapat. Nah, ruangan ini tertutup saudaraku. Ada tirai di sini, ada tirai di sini. Nah, tertutup rapat. Jadi gelap kalau masuk di sini. Karena gelap maka ditaruh pelita. Sementara dinding-dindingnya ini dari emas murni, kayu yang dilapis emas murni, ya, bukan emas cuma kuningan, tapi emas murni. Dan ketika ada pelita di sini, ya, ada api di sini juga, maka ruangan ini akan terang, memantul. Ya. Pelita itu memberi terang dan memantul. Kemudian ada mesbah dupa. Karena ruang tertutup, jadi ketika masuk ada bau yang harum. Nah, mesbah ini juga harus dijaga. Bahkan pelita ini juga harus dijaga. Ini api. Haleluya. Yang kita pelajari pagi hari ini, saya ingin akan menyadarkan saudara tentang mesbah bakaran dan mesbah dupa. Apa itu? Mesbah dupa. Hidup doa, hidup doa, mengeluarkan asap, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya.
mengeluarkan asap penyembahan kepada Tuhan bagai dupa yang harum. Seringkali kita berdoa, biarlah doa kami menjadi doa sebagai dupa yang harum. Ini loh. Jangan puas dengan hidup ibadah seminggu sekali. Belum lagi kalau kerinan, ya. Apa itu? Bangun kesiangan, ya. Belum lagi nanti kalau ada tamu. Jangan puas dengan itu. Ini loh harus dijaga, saudaraku. Mezbah dupa. Puji Tuhan. Ini harus dijaga. Karena ini memberikan harum. Dari mana bisa harum? Hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mendatangkan keharuman dalam hidup saudara. Karena ketika kita sadar akan dosa kita, kita bertobat. Saudara bisa menjalani hidup pertobatan. Dan orang melihat saudara dan saya harum. Haleluya. Oh itu baik. Oh itu benar. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, ini mari kita mau perhatikan, jaga api. Haleluya. Api mezbah bakaran, api mezbah dupa, dan satu lagi api dari pelita emas. Ini juga harus dijaga. Kenapa? Ada sumbu-sumbu yang kotor diguntingi. Imam-imam masuk di sini dijaga. Kalau minyaknya habis dituang lagi supaya api itu terus menyala. Jadi kehidupan terang saudara tidak boleh padam. Kita harus mengalirkan, menyinarkan. Bahkan Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Kamu terang. Jadi jangan sampai enggak terang gitu loh, ya. Kita ini terang dunia. Kapan kita bisa menjadi terang? Kalau kita bertobat tiap hari. Dan Yesus masuk di dalam hidup saudara, hidup saya. Dia yang adalah kebenaran akan memimpin saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Kita baca Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Haleluya. Ternyata doa, saudara, doa saya dalam nama Yesus itu tidak sia-sia. Itu ditampung di cawan emas. Haleluya. Ayat ini menyatakan saudaraku bahwa datanglah seorang malaikat dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kemudian dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta. Mezbah ini di hadapan takhta ini loh ya. Ini takhta kemuliaan Allah. Dan mezbah ini di dekat sini. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes? Ada seorang malaikat membawa cawan emas dan kemudian dipersembahkan oleh malaikat itu bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. Dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan Allah ini. Doanya ditampung, ditaruh di sini. Nih, keluar asap. Jadi saudaraku jangan menyepelekan waktu doa. Ya. Kadang kita menganggap lebih penting ada kegiatan lain. Tapi waktu doa kita berkurang. Mari kita perhatikan ini waktu persekutuan dengan Tuhan. Waktu kita membuat bokor emas itu terisi doa-doa kita di hadapan Allah. Dan ini yang harus dijaga. Haleluya.
Supaya kita nggak merasa aku sudah baik, aku sudah baik. Nggak ada wangi-wangian yang masuk mengepul di hadapan Allah. Haleluya. Sebab itu kenapa api harus dijaga? Karena api merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Baik itu api di mezbah bakaran, baik itu api di mezbah dupa, juga api dalam pelita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan satu lagi, saudaraku, kenapa api harus dijaga? Karena itu Tuhan itu hadir dalam api. Tuhan itu api yang menghanguskan, tadi Ibrani kita baca. Dan selanjutnya kita melihat kenapa api itu harus dijaga. Karena api itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya, haleluya. Saudaraku, Tuhan itu api. Nah ini loh saudaraku. Ini, apinya menyembul keluar. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju Kanaan, Tuhan perintahkan kamu buat mezbah. Kamu buat tabernakel ini ya. Kamu buat ini. Alat-alatnya, dinding pagarnya ini dari kain. Nah, kemudian setelah jadi, Tuhan menyatakan kemuliaannya, dia hadir. Kalau malam api ini menyala, menerangi seluruh umat Israel, tidak boleh berkemah di jauh-jauh, tapi orang Israel harus berkemah di sekeliling tabernakel ini. Nih, kemah-kemah bangsa Israel ada di sekelilingnya, nggak boleh jauh-jauh, karena ada api di sini yang menerangi mereka. Kalau mereka jauh, bayangkan di padang gurun, saudara. Di padang gurun. Kalau malam itu dingin sekali, ya. Dan api ini bisa menghangatkan, api ini juga menerangi bangsa Israel. Dan kalau siang, api ini berubah menjadi tiang awan, seperti mendung gitu ya, menutupi bangsa Israel sehingga bangsa Israel di padang gurun yang panas gersang, mereka tidak kepanasan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya dinyatakan melalui api. Nah, api inilah yang harus kita jaga. Haleluya. Karena api ini yang menuntun. Begitu awan atau api ini mulai bergerak, Tuhan perintahkan, kamu ringkesi, dikukuti, ya. Ini dikukuti semua benda-benda ini. Ini bongkar pasang, saudaraku, ya. Nah, dikukuti, diangkut, dan ini dibawa mengikuti perjalanan api. Apinya kemana? Awannya kemana? Kalau awan itu ngalor, ya semua ikut ngalor. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan menuju ke Kanaan, saudaraku, berputar-putar di padang gurun. Bukan karena Tuhan gak tahu jalan, tapi inilah yang direncanakan oleh Tuhan. Sehingga melewati padang gurun yang gersang, yang penuh dengan tantangan, bangsa Israel melihat ternyata Tuhan menyertai, melindungi, membawa bangsa Israel sampai masuk Kanaan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, api ini harus dijaga dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Kehadiran Tuhan yang menuntun kita, memimpin kita, itu harus dijaga. Jangan sampai lengah, jangan sampai puas. Aku sudah bertobat kok 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Oh, aku sudah sejak kecil. Ini loh pimpinan Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara dan saya. Jaga. Haleluya. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Adapun ketika Tuhan sedang memimpin kita melewati jalan lembah-lembah yang kelam, gak usah takut bahaya. Karena di situ pun Tuhan hadir. Tuhan mau menyatakan, aku bisa, aku mampu menolongmu. Bahkan sampai hari ini kalau dunia semakin sukar, kepada siapa kita bergantung kalau bukan kepada Tuhan? Ya kan? Haleluya. Jangan puas, bersuka cita atas perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, menyehatkan kita. Tapi sadar kita harus punya posisi dekat dengan Allah. Posisi kita gak boleh jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Melewati apa? Doa saudara. Kontak dengan Tuhan. Jangan jauh, makanya pelayan-pelayan Tuhan saya harapkan jangan buang waktu untuk berdoa. Dibuka di sini doa setiap Sabtu malam Minggu, saudaraku. Untuk apa? Menjaga api itu loh. Bapak Ibu juga perlu untuk bisa hadir, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hadir, saudaraku. Jadi pelayanan itu macam-macam. Di sini pelayanan macam-macam. Ada yang ringkesi ini, ya. Ada yang menjaga api ini, ada yang ngisi air, di sini ada kolam pembasuhan. Ada yang di dalam mengatur pelita. Wah, pekerjaan di sini enggak ada habisnya. Jangan bilang saya enggak pernah khotbah. Saya bukan pelayan Tuhan. Jangan bilang. Pendoa-pendoa syafaat itu pelayan. Penerima tamu jangan dianggap remeh. Itu pelayanan. Haleluya. Saudaraku, kalau kita tidak banyak doa, pelayanan kita apa? Hanya kegiatan belaka. Ya, kesibukan belaka. Jangan sampai teguran pada jemaat di Laodikia. Kamu kaya. Kamu merasa kaya. Kamu merasa tidak kurang apa-apa, tapi sebenarnya kamu miskin, buta dan telanjang. Minggu lalu kita sudah periksa. Jangan sampai kita merasa aku sudah. Ternyata di hadapan Tuhan kosong. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita mau menjaga api. Haleluya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jaga. Kita mau hubungan dengan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan itu jaga sampai nanti kita ketemu Tuhan. Ya, sampai nanti Tuhan datang. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya harapkan, kehadiran Tuhan. Ada enggak orang yang percaya tapi tidak mengharap kedatangan Tuhan? Ini orang yang tidak berjaga-jaga. Tapi orang yang berjaga-jaga menantikan kapan Tuhan. Tapi orang yang tidak berjaga, nanti dulu Tuhan, jangan datang dulu. Awas, jangan sampai kita sadar ketika kita melihat kenyataan, loh aku kok tertinggal. Puji Tuhan kalau masih ada waktu untuk bertobat sekalipun harus menghadapi api. Ya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mari dengan pertobatan, ya, dengan pertobatan dan apa? Dengan pertobatan dan persekutuan dengan Tuhan membuat Tuhan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Jadi bertobat itu perlu, bersekutu dengan Tuhan itu perlu. Dengan pertobatan dan persekutuan dengan Tuhan, maka saudaraku Tuhan hadir. Dan ini api yang harus kita jaga. Ketika Tuhan hadir, dia memimpin kita, menjaga kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selagi kita di padang gurun, Tuhan memimpin kita sampai masuk Kanaan. Ya, mari kita jaga pertobatan setiap hari. Loh, kalau saya tidak melakukan apa-apa gimana? Apa aku perlu bertobat? Perlu. Datang sama Tuhan, ini aku Tuhan, aku buka. Tuhan sadarkan, selidik, pasti diberitahu oleh Tuhan. Ini loh, kamu tadi seperti ini.
kamu tadi seperti ini masih keliru. Dan daun-daun kering itu akan digugurkan oleh Tuhan, dipotongi. Sehingga carang-carang yang daunnya hijau akan mengeluarkan buah. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mari jaga pertobatan, persekutuan dengan Tuhan, karena dialah Tuhan yang akan hadir menuntun hidup saudara dan hidup saya. Jaga api, ya. Jaga api, api itu lambang kehadiran Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan satu lagu, Lekatkan Hatiku. Haleluya. Jangan ada yang kekurangan gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, oh Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Katakan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Lekatkan semua, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mau nyanyikan dari atas. Sadari saudaraku, sementara kita menyanyi, kita mau nyanyikan dengan dari hati. Kalau aku ada sampai hari ini hanya oleh kemurahan-Mu. Dan biarlah hati kita lekat dengan Tuhan. Kita mau melangkah dengan langkah yang tepat. Haleluya. Jangan sampai melangkah dengan kebenaran diri sendiri. Kita mau melangkah dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Semua karena kemurahan-Mu,
semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu sungguh kami rindu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkanlah sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu ya Bapa, sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, ini kerinduan kami, melekat dengan hati. Kami boleh melangkah di tempat seperti janji-Mu. Tetapkan langkahku, tolong kami Roh Kudus, sejalan dengan firman-Mu. Ampuni kami Roh Kudus, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, lekatkan hatiku. Dengar kami Tuhan, melekat dengan hati. Bawa kami Tuhan, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Ya, kami rindu Tuhan, tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau.
memutuskan hubunganmu dengan Tuhan, bahwa hatimu dibuka. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu. Selidik kami Tuhan, agar kami bertobat. Kami boleh menjaga api. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong kami Roh Kudus, tarik kami dekat dengan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mari Tuhan, mari Tuhan, kami umat-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada, Engkau ada. Haleluya. Saudaraku, biarlah kesempatan ini saudara gunakan untuk bercerita pribadi dengan Allah-Mu. Mungkin itu kegagalanmu, mungkin itu dosamu, mungkin itu masalahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin apimu sedang padam. Katakan, sulut kami Roh Kudus, bakar kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita berseru, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku. Dengar kami Tuhan, melekat dengan hati. Kami rindu Tuhan, tetapkan langkahku. Sungguh Tuhan, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat, ampuni seperti yang Bapa. Ampuni kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk kami dekat dengan Engkau. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami umat-Mu. Terangi kami untuk kami sadar akan segala dosa kami. Bimbing dan tuntun kami umat-Mu Tuhan, sampai ke tempat yang Engkau mau. Berita firman-Mu Engkau meteraikan dalam hati kami, dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau pelihara dan menjaga kami, Engkau memberkati kami. Biarlah kekuatan kesehatan yang Kau berikan kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahi umurnya Tuhan, baik Ibu Indah Murtiningsih, baik Bapak Wija Suyana. Tuhan, Engkau melawat juga anak Arfa. Tuhan, Engkau melawat, kami mengucap syukur juga saudara Peter, anak Peter. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah melalui semua ini kami sadar Engkau saja andalan kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan untuk makin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah di tengah-tengah zaman yang sukar, iman kami boleh tetap kuat. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan sekolah, berkati rumah tangganya, berkati dalam segala apa yang dilakukan, bahkan berkati peribadatannya. Terima kasih Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga. Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau tangan-tangan, Engkau tahu tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, Kau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa damai, sejahtera, sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat di tempat ini. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.